Oke, baik. Eh, pada kesempatan sore ini kita mulai ya untuk perkuliahan untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk itu saya buka dulu ya. Selamat sore sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih pada kesempatan sore ini. Kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis ya, di tengah pandemi virus COVID-19 yang sampai saat ini masih ada ya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas kehadiran dan menyimak ya dalam menyimak materi perkuliahan yang tentunya nanti akan saya sampaikan, dan saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, pada kesempatan sore ini di mata kuliah studi kelayakan bisnis kita akan berbicara tentang aspek pasar dan pemasaran, di mana ini merupakan materi kelanjutan dari perkuliahan ya minggu kemarin. Nah, di mana untuk sore ini kita akan fokus membahas tentang aspek pemasarannya. Jadi kalau kemarin kita sudah fokus pada aspek pasar. Oke, untuk itu di sini saya akan menampilkan untuk slide presentasinya. Jadi kalau kita bicara tentang pemasaran, ini merupakan sesuatu ya, bisa dikatakan bahwasannya ini beberapa definisi ya daripada pemasaran itu sendiri. Tentunya Anda juga sudah sangat familiar, walaupun tanpa melihat daripada definisi-definisi yang ada. Tentunya di sini juga Anda mampu mendeskripsikan, menjelaskan apa itu pemasaran. Ya, kalau istilah populernya adalah marketing. Nah, ini. Jadi pemasaran ini adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun potensial. Nah, ini merupakan definisi daripada pemasaran menurut Stanton. Jadi dari definisi tersebut kita bisa melihat bahwasannya pemasaran di dalamnya ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan ya, mencakup banyak sekali kegiatan-kegiatan. Jadi tidak hanya terbatas ya pada proses penjualan barang itu saja, tidak. Tetapi di sini kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan ya sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa sehingga barang atau jasa ini sampai ke tangan konsumen. Nah, ini. Jadi tidak hanya aktivitas, mungkin kalau kita memberikan pemahaman pemasaran secara sempit identik dengan penjualan barang ya, jadi menjual barang, tetapi di dalam konsep pemasaran ini itu adalah aktivitasnya sangat luas sekali. Jadi mulai dari perencanaan. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan ini tentunya ada banyak sekali ya perencanaan-perencanaan yang ditetapkan, ditentukan di muka, di mana di dalam perencanaan tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan pemasaran itu sendiri, sampai dengan proses penentuan harga. Jadi harga jual ini menjadi sesuatu yang merupakan sangat penting ya bagi kelangsungan daripada penjualan itu sendiri, karena bagaimanapun juga harga suatu barang ini menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen di dalam menentukan melakukan pembelian atau tidak. Kita bisa melihat bagaimana penentuan harga ini memang ada banyak aspek yang tentunya di sini bisa dipertimbangkan ya. Jadi sehingga nanti di sini kita bisa memberikan harga yang lebih kompetitif, harga yang bersaing. Tentunya di sini juga kalau kita melihat harga ini juga harga jual ini dasar di dalam pengambilan keputusannya juga berkaitan dengan ini ya, harga pokok ya. Jadi di situ kita tentunya ketika harga pokok produksi
di situ sudah diketahui, nah maka di situ baru bisa kita ketahui, baru bisa kita tetapkan harga jual suatu produk. Oke. Nah, kemudian tidak sampai di situ saja, di sini juga ada aktivitas promosi. Jadi promosi ini juga merupakan bagian daripada pemasaran, di mana promosi ini tentunya adalah aktivitas yang berkaitan dengan mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan daripada produk-produk yang dihasilkan kepada konsumen secara umum atau kepada masyarakat secara umum, sehingga di sini nantinya ya produk ini diketahui, produk ini dikenal oleh konsumen luas, sehingga di sini tentunya akan mampu menjangkau daripada wilayah pemasaran yang lebih luas lagi. Nah ini. Kemudian dari situ kemudian lain juga di sini kita aktivitas yang berkaitan dengan mendistribusikan barang. Jadi memang di sini bisa dikatakan distribusi barang ya ini menjadi bagian daripada pemasaran yang mana suatu produk ini agar supaya sampai ke tangan konsumen, maka di sini harus didukung oleh saluran distribusi yang memang mampu menjangkau seluruh wilayah. Nah ini makanya di sini mendistribusikan barang ini kan dalam rangka agar supaya produk yang dihasilkan ini lebih dekat kepada konsumen. Nah ini, oke. Dan semua aktivitas ini ya, aktivitas pemasaran ini dilakukan dalam rangka untuk memuaskan kebutuhan daripada para pembeli, yang tentunya di sini adalah baik pembeli yang aktual maupun pembeli yang potensial. Oke. Nah, selanjutnya di sini agar bisnis yang dijalankan ini dapat berhasil dengan baik, maka perlu melakukan strategi bersaing yang tepat. Nah, unsur strategi persaingan yang menentukan daripada segmentasi pasar atau segmentation, kemudian penetapan pasar sasaran atau targeting, dan juga penentuan posisi pasar atau positioning. Nah, ini merupakan strategi-strategi di dalam pemasaran agar supaya perusahaan ini memiliki keunggulan di dalam bersaing ya. Oke, jadi kita sering mengistilahkan di dalam pemasaran ini sebagai ujung tombak daripada perusahaan ya. Ini memang benar adanya karena apa? Karena memang bagian pemasaran inilah yang menentukan bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga disitulah dari pemasaran inilah maka perusahaan memperoleh penghasilan berupa pendapatan-pendapatan, dan tentunya dari pendapatan-pendapatan yang diperoleh ini kemudian perusahaan akan mampu menghasilkan laba yang optimal, tentunya seperti itu. Nah ini jadi, sehingga di sini agar supaya perusahaan mampu menghasilkan laba yang optimal, kemudian di sini juga mampu menghasilkan laba, maka tentunya di sini perusahaan ini harus melakukan strategi-strategi, menetapkan strategi-strategi di dalam bersaing. Nah, di dalam strategi bersaing ini ada 3 poin, 3 hal yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah segmentasi pasar atau segmentation, kemudian targeting, dan juga positioning. Oke, baik. Apa itu segmentasi pasar, apa itu targeting, dan apa itu positioning? Nah, tentunya di sini kita bisa lihat untuk penjelasan sebagai berikut ya. Ini merupakan bagian daripada strateginya. Oke, yang pertama adalah segmentasi pasar. Oke, sebelum saya menjelaskan ke segmentasi pasar, Anda sering melihat produk-produk yang ada di pasaran yang dihasilkan oleh produsen. Contoh, misalkan saja produk sepatu. Ketika Anda melihat produk sepatu, di situ ada produk sepatu yang memang dikhususkan untuk cowok, produk sepatu yang dikhususkan untuk cewek, produk sepatu yang dikhususkan untuk anak-anak, produk sepatu yang dikhususkan untuk remaja dan sebagainya. Nah ini.
Atau mungkin juga kita bisa melihat contoh yang lain, misalkan produk baju. Di situ baju ada untuk yang dikhususkan anak-anak sendiri di sini bisa didasarkan atas usia, kemudian juga di situ ada baju anak-anak yang memang di sini untuk laki-laki, perempuan, baju untuk remaja, baju untuk dewasa dan sebagainya. Nah, jadi di situ kita melihat bagaimana produk-produk ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang mana di situ tentunya inilah maksud daripada segmentasi. Jadi kita mengenal ini tidak ada apa, ini hanya sekedar contoh ya dalam rangka untuk memberikan pemahaman ya. Kita mengenal ada beberapa merek yang fokus pada produk tertentu. Kita ambil contoh misalkan untuk Atlas gitu ya. Atlas ini adalah merupakan merek yang fokus ini adalah pada sarung. Mungkin orang populer Atlas itu adalah identik dengan sarung. Nah, ini nah di situ kita bisa melihat oh berarti popularitas daripada Atlas ini adalah sarung. Tetapi kemudian mereka berkembang tidak hanya sarung tapi bisa ke peci, kemudian ke baju koko dan hal-hal lain. Atau mungkin untuk yang lain misalkan apa ya, berkaitan dengan produk yang kita jumpai untuk apa itu Rabbani misalkan. Nah, pada produk Rabbani di situ lebih fokus kepada tadinya pada proses awal adalah pada jilbab. Nah, kemudian di sekarang berkembang tidak hanya jilbab saja tetapi ada baju muslimah, gamis atau mungkin baju koko ya dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh dan masih banyak ya contoh-contoh lain. Nah, jadi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Anda tentang segmentasi pasar. Jadi bahwasanya segmentasi pasar itu adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Nah, ini. Nah, makanya tadi kita melihat untuk produk sepatu ada sepatu laki-laki, ada sepatu perempuan, ada sepatu anak-anak, ada sepatu remaja, ada sepatu dewasa. Nah, ini adalah merupakan kelompok-kelompok pembeli yang tentunya di sini memerlukan daripada produk-produk secara khusus, produk tertentu. Nah, ini makanya ini perlu dilayani secara khusus atau mungkin marketing mix-nya juga. Nah, ini. Oke. Jadi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang segmentasi pasar. Oke, baik. Nah, kemudian untuk variabel untuk melakukan segmentasi pasar ini adalah banyak hal ya ini ya. Kita bisa melihat ada segmentasi berdasarkan geografis. Ini bisa terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga iklim. Kemudian di sini juga bisa juga segmentasi yang didasarkan atas faktor demografis seperti umur, jenis kelamin, ya, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan juga agama. Oke, jadi ini adalah untuk segmentasi yang nanti bisa dilakukan ya, di mana di situ ada beberapa variabel segmentasi. Jadi kalau misalkan segmentasi berdasarkan geografis ini berarti didasarkan atas wilayah tertentu. Mungkin kalau kita bicara tentang pakaian ya untuk masyarakat, misalkan untuk wilayah Indonesia sendiri lah, di situ ada berbagai suku bangsa ya. Di sini bisa saja untuk pakaian ini bisa berbeda ya, ada pakaian adat misalkan kalau di daerah mana misalkan ini wilayah pegunungan atau wilayah pantai, ini bisa saja untuk jenis pakaian yang digunakan ini bisa berbeda. Nah, kemudian di samping itu juga ada segmen demografi. Ini dari umur tadi yang sudah saya contohkan. Ya, jadi umur, jadi misalkan saja tadi ada sepatu anak-anak, sepatu remaja, atau mungkin sepatu dewasa, kemudian ada baju anak-anak, remaja. Nah, ini.
jenis kelamin ini tadi untuk sepatu laki-laki, sepatu perempuan. Nah, ukuran keluarga ini juga bisa. Ya, makanya kalau kita melihat misalkan di dalam produk otomotif di situ ada kendaraan yang memang diciptakan untuk keluarga kecil, keluarga yang kendaraan yang digunakan yang diproduksi untuk keluarga besar. Ini contoh ya di dalam segmentasi ukuran keluarga. Kemudian untuk pendapatan ini juga bisa ya berbeda ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang ini di dalam segmentasi. Kemudian pekerjaan juga, pendidikan dan juga agama. Tetapi memang kalau dari faktor segmentasi ini yang paling banyak kelihatan tampak ini ya untuk segmentasi yang didasarkan atas jenis kelamin atau mungkin di sini didasarkan atas umur ini ya, ini yang sering. Oke, baik. Jadi itu, nah kemudian untuk segmentasi yang ketiga ini adalah segmentasi yang didasarkan atas psikografis. Ini kelas sosial, gaya hidup, karakteristik pendidikan. Nah ini. Jadi beberapa produk memang di situ mengarah ke dalam segmentasi psikografis ya. Misalkan untuk kelas sosial, jadi ini untuk produk yang mewah, ini untuk produk yang rata-rata atau mungkin ini untuk produk yang murah. Nah ini kan ada juga ya kalau misalkan kita melihat. Kemudian gaya hidup juga ini ada beberapa produk yang memang difokuskan di dalam segmentasi ini adalah didasarkan atas gaya hidup. Kemudian ada juga segmentasi berdasarkan perilaku. Jadi misalkan di situ berkaitan terdiri dari pengetahuan, sikap dan kegunaan. Oke. Jadi ini adalah segmentasi. Jadi bagaimana suatu produk diciptakan dalam rangka untuk agar supaya mereka mampu melayani secara fokus pada segmen atau untuk bagian tertentu saja. Oke, baik. Kemudian yang kedua di samping segmentasi di sini juga ada pasar sasaran. Jadi untuk pasar sasaran ini merupakan evaluasi keaktifan setiap segmen. Kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Nah ini adalah untuk pasar sasaran. Nah jadi tadi ya kita bisa melihat contoh-contoh yang saya berikan. Misalkan saja produsen merek sarung Atlas misalkan. Jadi di situ pertama kali dia menciptakan suatu produk kemudian memasarkan produk ini adalah pada produk sarung fokusnya gitu ya. Tetapi dalam perkembangannya kemudian mereka melayani beberapa segmen. Nah maka dari situlah tampak bahwasannya merek Atlas ini adalah membuat pasar sasarannya adalah fokus pada sarung. Atau mungkin tadi yang saya berikan contoh yaitu Rabbani. Nah ini mereka pasar target marketnya atau pasar sasarannya ini adalah untuk segmen busana. Nah ini ya. Dan masih banyak saya kira. Jadi dulu misalkan saja contoh Anda mungkin mengenal produk Marlboro gitu ya sebagai produsen rokok yang mungkin sampai sekarang juga cukup populer, di mana di situ juga kita melihat bagaimana produk ini adalah lebih khas dengan karakter cowok maco gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dulu ya sebelum produk Marlboro ini populer dengan produk rokok dengan karakter cowok yang maco, ini pada awal kemunculan daripada produk rokok Marlboro ini lebih pada untuk produk rokok, tetapi segmennya adalah bukan pada segmen laki-laki tapi pada segmen perempuan. Jadi pada awal kemunculannya memang mereka produsen dalam hal ini berupaya bagaimana menciptakan produk yang berbeda dari
produk kebanyakan. Karena memang kalau kita bicara tentang rokok, ini memang identik dengan produk yang dikonsumsi oleh laki-laki gitu ya. Nah, sebagian besar sehingga produsen-produsen rokok ini menciptakan rokok untuk mereka yang perokok yang khususnya adalah untuk laki-laki. Namun demikian faktanya di situ memang kita bisa menjumpai di samping laki-laki banyak juga untuk kaum perempuan juga mengkonsumsi rokok. Nah, dari situ produsen Marlboro ini berpikir bahwasanya ini adalah untuk segmentasi pasar tersendiri dari produk rokok. Nah, dan di sini belum ada semacam produsen yang melayani untuk segmen tersebut. Nah, maka mereka fokus untuk melayani segmen rokok untuk rokok bagi perokok kaum perempuan. Nah, ini sehingga diciptakanlah produk rokok yang memang di situ karakternya memiliki karakter seperti karakter perempuan, mungkin dari ukuran rokok, dari warna, ya, dari rasa dan sebagainya. Nah, ini jadi itu adalah proses awal. Namun demikian dalam perkembangannya ternyata hasil penjualan daripada rokok tersebut ini tidak memberikan hasil yang optimal. Nah, sehingga para jajaran manajer ini melakukan evaluasi tentang produk, ya, tentang pemasaran dan sebagainya, sampai kemudian diputuskan, ya, mereka merubah daripada target pasar sasarannya yang tadinya adalah segmennya adalah untuk pasar sasarannya adalah untuk perokok perempuan, kemudian berubah menjadi perokok laki-laki. Nah, di situ agar supaya karakter laki-lakinya kuat, maka diciptakanlah rokok dengan brand image-nya adalah seorang laki-laki yang tangguh. Kalau dulu digambarkan dengan koboi, tapi kalau sekarang mungkin digambarkan dengan balapan mobil dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana pasar sasaran ini memang menentukan sekali terhadap keberlangsungan daripada suatu perusahaan. Ketika perusahaan di sini salah di dalam menentukan, ya, target market atau pasar sasaran seperti tadi yang saya contohkan, maka tentunya di situ akan berimbas pada kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga perusahaan di sini harus jeli melihat bagaimana peluang-peluang yang ada di dalam setiap segmen yang ada. Ini merupakan sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, ya. Memang di dalam menjalankan suatu bisnis ini kita memang harus pandai-pandai melihat peluang, ya, melihat peluang bagaimana potensi pasar, ya, sehingga semakin, ya, sedikit daripada produsen yang main di dalam segmen tertentu, maka tentunya kompetitornya juga semakin sedikit. Nah, sehingga makanya ketika perusahaan berpikir bagaimana melayani segmen tertentu, ini menjadi sesuatu yang memang sangat penting dalam artian kalau berhasil maka tentunya ini bisa menjadi leader, yaitu. Tetapi tentunya juga kalau gagal ini juga akan berimbas pada kerugian. Oke. Baik, kemudian untuk yang berikutnya adalah menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen, ya, pasar yang memang diinginkan oleh mereka, ya, segmen sasaran yang diinginkan. Oke, itu. Jadi beberapa contoh sudah saya berikan tadi, ya. Jadi misalkan saja tadi ada produsen Atlas, merek Rabbani, kemudian merek apalagi sangat banyak saya kira, ya, Levi's atau mungkin tadi Marlboro, ya. Nah, ini adalah bagaimana kemampuan mereka di dalam menetapkan pasar sasaran, ya, sehingga produk yang dihasilkan berhasil dan menjadi leader, ya, dalam produk-produk yang dihasilkan. Nah,
Oke, kemudian yang ketiga ya, di samping tadi yang pertama adalah segmentasi, kemudian yang kedua adalah targeting ya, menentukan target marketnya atau pasar sasaran. Kemudian yang ketiga untuk strategi pasar adalah di sini atau strategi persaing adalah posisi pasar. Jadi posisi pasar ini adalah menentukan posisi pasar, yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk. Nah, posisi produk ini adalah bagaimana posisi suatu produk diidentifikasikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Nah, tujuannya ini adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing untuk produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Nah, ini. Jadi ini adalah untuk posisi pasar, jadi positioning ya. Jadi kalau kita melihat contohnya ya, Anda tentunya di sini mengenal ada produsen, misalkan sabun, di situ dia menciptakan sabun Lifebuoy. Kita tahu bahwasanya sabun Lifebuoy ini adalah merupakan sabun untuk anti kuman gitu ya, atau mungkin sabun Lux ini berarti untuk sabun untuk kecantikan, atau mungkin untuk yang lainnya, misalkan apa, kita sering melihat banyak sekali produk-produk yang memang mereka melakukan positioning, jadi memposisikan pada pasar-pasar secara kompetitif untuk produk tersebut ya. Jadi kalau misalkan sampo Clear gitu ya, itu adalah sampo anti ketombe. Nah, ini kan jelas bagaimana mereka itu memposisikan produk pada pasar. Jadi secara khusus orang mengenal, oh ternyata kalau untuk sabun Lux ini adalah untuk sabun kecantikan. Oh, kalau orang mengenal, oh sabun Lifebuoy, oh ini adalah sabun kesehatan. Nah, ini adalah menunjukkan bagaimana posisi pasar. Banyak sekali ya contoh-contoh produk yang memang di situ mereka melakukan strategi positioning ya. Nah, ini kalau yang tadi beberapa contoh yang saya berikan, ini mungkin hanya sebagian contoh saja ya, dan ini tidak ada maksud untuk iklan atau promosi, tetapi ini kapasitasnya dalam rangka untuk memberikan pemahaman ya, karena ini adalah sebuah proses pembelajaran. Oke, saya kira cukup banyak ini ya beberapa contoh yang berkaitan dengan posisi pasar. Nah, jadi di sini untuk strategi di dalam penentuan pasar ini terdiri ini ya, atas dasar atribut, harga murah atau harga mahal. Ini kalau strategi posisi pasar yang didasarkan atas atribut. Kemudian kesempatan penggunaan sebagai minuman energi atau minuman kesehatan. Nah, ini kita melihat mungkin ada produk Krating Deng misalkan, itu minuman energi atau minuman kesehatan. Nah, ini. Atau mungkin kita melihat adanya Kiranti misalkan, atau mungkin kalau sekarang minuman kayak Fit atau mungkin Aqua. Nah, ini adalah bagaimana ini kesempatan penggunaannya. Kemudian menurut kelas pengguna, ini dewasa atau anak-anak, ini juga ada yang melakukan positioning. Kemudian langsung menghadapi pesaing, kami nomor 1. Nah, ini. Jadi di situ kita sering ya mendengar iklan kami nomor 1, tidak ada yang kami nomor 2 atau kami nomor 3 dan sebagainya. Ini jadi ini adalah merupakan bagaimana mereka melakukan posisi pasar. Kemudian kelas produk, ini produk kecantikan atau untuk kesehatan tadi yang sudah saya contohkan. Kalau Lux ini sabun kecantikan, jadi kalau pakai Lux, kalian pakai Lux mungkin jadi tambah cantik gitu ya. Kalau Anda pakai produk Lifebuoy, ini adalah sabun kesehatan. Nah, ini di situ aja melindungi kuman selama 24 jam kalau Anda pakai sabun Lifebuoy. Nah, ini tentunya ini jadi ngirit ya, Anda cukup mandi sekali dalam sehari sudah melindungi kuman selama 24 jam gitu ya. Bukan seperti itu ya maksudnya ya. Ini adalah bagaimana mereka melakukan positioning. Oke, sehingga yang tertanam di dalam benak daripada konsumen itu memang di situ sesuai dengan produk yang dikonsumsi. Oke, itu adalah gambaran yang berkaitan dengan posisi pasar. Baik, selanjutnya kita masuk ke strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, ini.
Jadi strategi produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Strategi produk ini dapat dilakukan ya dengan mengembangkan suatu produk. Jadi misalkan di sini penentuan logo atau moto. Jadi penciptaan merek, penciptaan kemasan, keputusan label. Nah, ini adalah strategi produk. Jadi Anda tentunya mengenal banyak sekali produk-produk yang cukup familiar, di mana di situ ketika Anda melihat suatu produk itu Anda sudah tahu bahwasanya itu adalah untuk logo produk dari produk tertentu. Kita ambil contoh misalkan ketika kita menjumpai ada produk, ada logo ya, ada logo misalkan seperti centang gitu ya. Nah ini Anda tentunya tahu ya, walaupun di situ tidak ada nama mereknya, Anda tahu oh itu adalah untuk logo daripada merek Nike. Atau mungkin di situ yang lain lah ya. Anda mengenal di situ ada huruf H. Nah, hanya bagaimana? Nah, hanya misalkan di situ huruf H kemudian di bingkai kotak. Oh, ini berarti Honda ya. Ini berarti untuk produk otomotif. Atau mungkin kalau hanya ada bentuk oval, oh berarti itu Hyundai, itu adalah produk otomotif. Nah, untuk produk Honda sepeda motor saja di situ juga logonya udah berbeda dan di situ Anda tentunya sudah dengan mudah bisa mengenali. Produk rokok jarum misalkan di situ hanya dalam bentuk seperti jarum ya, nggak tahu itu jarumnya seperti apa, tapi seperti itu. Di situ Anda sudah tahu bagaimana oh ini adalah untuk logo dari produk jarum dan masih banyak. Maka di sini salah satu daripada hal yang memang bisa dilakukan dalam rangka untuk strategi produk ini adalah penentuan logo. Karena dengan penentuan logo di sini tentunya nanti bisa menjadi brand ya. Atau mungkin moto. Nah ini moto banyak sekali ya beberapa perusahaan yang memang di situ contoh kita melayani dengan setulus hati. Nah ini itu adalah moto dari Bank BRI yaitu ya. Atau mungkin mengatasi masalah tanpa masalah. Nah ini Pegadaian misalkan. Dan masih banyak di situ ya moto-moto yang memang di situ biasanya cukup familiar, yang mana moto di sini ini berkaitan dengan suatu produk tertentu. Nah, ini juga merupakan bagian daripada strategi produk. Menciptakan merek ini ya. Merek, jadi merek yang digunakan apa? Jadi misalkan saja kita memiliki usaha. Nah, ini kita harus memberikan merek. Misalkan usaha kita bergerak di bidang rumah makan. Nah, maka di situ kita bisa membuat merek apa, menciptakan merek rumah makan apa. Nah, ini. Kita sering ya menjumpai untuk warung-warung misalkan ya, atau mungkin rumah makan yang memang di situ khusus menyediakan masakan Padang misalkan. Di situ kita sering di dalam merek itu memang identik dengan istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang memang ada di mil Padang. Nah ini ya, atau mungkin kita melihat beberapa merek yang sampai sekarang cukup populer. Jadi misalkan saja Honda, ini tidak ada maksud untuk promosi ya, Honda misalkan. Nah orang di situ tentunya ketika karena ini adalah sebuah merek yang sudah melekat di benak daripada konsumen, ketika orang menjumpai naik sepeda motor, di situ kadang disebutnya bukan naik sepeda motor tapi naik Honda gitu ya. Karena apa? Karena merek Honda ini sudah melekat di benak masyarakat. Atau mungkin contoh-contoh lain saya kira cukup banyak ya. Ini Pralon gitu ya. Ternyata Pralon itu adalah merek ya, pipa PVC. Nah ini padahal mereknya kan banyak, tidak cuma Pralon. Nah ini Lavin dan sebagainya, tetapi ternyata Pralon ini yang disebut tuku Pralon, beli Pralon gitu, padahal Pralon itu adalah merek. Dan masih banyak saya kira ya sebutan-sebutan merek yang memang ini ya kadang memang itu dilakukan oleh para konsumen. Kemudian menciptakan kemasan. Kemasan ini memang ada banyak jenisnya ya, tetapi bagaimanapun juga
kemasan ini menjadi daya tarik tersendiri yang ada pada konsumen, sehingga di sini ketika konsumen sebelum mengkonsumsi produknya ini tentunya karena produk dikemas dalam kemasan, maka sebisa mungkin produk ini dikemas dengan kemasan yang semenarik mungkin. Namun demikian juga tentunya di dalam kemasan ini juga harus diperhatikan daripada apa? Daripada ini keamanan ya, daripada bagaimana kemasan ini mampu melindungi daripada produk yang ada di dalamnya. Kemudian yang lain ini adalah berkaitan dengan keputusan label. Oke. Baik, itu adalah yang berkaitan dengan strategi produk. Kemudian untuk strategi yang marketing mix yang berikutnya adalah strategi harga. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah ini di dalam penetapan harga. Ini ya, cost plus pricing dengan markup, break even pricing, perceived value pricing. Oke. Ini strategi distribusinya ini. Kemudian ini adalah untuk strategi promosi. Jadi memang bauran pemasaran atau marketing mix ini biasanya disebut sebagai produk. Kemudian di situ ada price, ada promotion, ada place. Nah, ini biasanya adalah 4P, tapi di situ tentunya nanti akan berbeda ketika di sini adalah produk yang dihasilkan adalah produk berupa jasa. Nah, jadi ada people, ada proses dan sebagainya. Oke, baik. Itu berkaitan dengan bauran pemasaran yang merupakan bagian daripada marketing mix. Oke, jadi baik. Saya kira itu untuk perkuliahan pada kesempatan sore ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa tetap ya selalu mengenakan masker, kemudian di sini rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan juga jangan lupa hindari kerumunan. Itu adalah pesan ibu gitu ya. Oke, baik. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.